Ya itu dia ya, bagaimana tadi DPR itu langsung sidak ya, bukan sidang ya tadi, harus saya koreksi, sidak langsung ke Pasar Keramat Jati terkait minyak kita yang memang belakangan ini kabarnya ini ada dicurangi. Bisa Betul sekali, takarannya tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan. Tentunya selain dari DPR, sejumlah pihak juga sudah melakukan sidak ya, salah satunya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyidak ke sejumlah pasar dan menemukan adanya produk minyak kita yang tidak sesuai takaran, dan itu kita harapkan bersama-sama agar segera oknum ya, kita bisa katakan oknum ini dapat segera mendapatkan hukuman yang setimpal, karena sudah membuat kepercayaan publik ini semakin berkurang begitu ya, terlebih menjelang bulan Ramadan di mana masyarakat ini sangat membutuhkan beragam macam jenis pangan, baik itu minyak goreng, kemudian juga gas dan lain sebagainya. Diharapkan bersama-sama semuanya dalam keadaan yang benar-benar tidak dicurang-curangi begitu ya, Bayu. Betul sekali, karena kita juga sebagai news anchor juga membaca berita setiap hari. Ada saja berita-berita yang membuat mengelus dada seperti itu ya. Ada yang dicurangi, dioplos setiap hari aja, yang mana ini pastinya juga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kita. Kita harapkan juga para pejabat-pejabat atas sana ini bisa turun langsung, senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat untuk terus mengontrol. Tapi kita akan ke informasi berikutnya dulu, Yasmin dan pemirsa, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi atau nota keberatan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ya, menurut Hakim, pemirsa, dakwaan jaksa telah cermat dan lengkap terkait dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Denny Arsan Fatrika, menolak nota keberatan Tom Lembong dalam sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Menurut Majelis Hakim, dalil yang diajukan kuasa hukum Menteri Perdagangan era Jokowi ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima. Hakim juga menyebut surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material. Jaksa dinilai hakim telah menguraikan rincian perbuatan Tom Lembong berikut waktu serta lokasi kejadian dengan cermat dan lengkap. Karenanya, hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan korupsi impor gula ke tahap pembuktian dalam sidang lanjutan pekan depan. Dan tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP ya, yang terkait perkara saya harus segera disampaikan ya, kepada kami sebagai terdakwa ya, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait ya. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan ya. Sekali lagi sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena menerbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Akibatnya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah.